Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la yang saya doakan semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan judul kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah kasih sayang kepada kaum muslimin. Saya simpulkan dari hadis-hadis yang akan kita baca di bab ke-27 yang oleh Imam An-Nawawi diberi judul Babu Ta'dhimi Hurumatil Muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin wa bayani huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim, dan berlemah lembut terhadap mereka, warahmatihim, dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Hadis yang akan kita bahas yang pertama pada malam hari ini adalah hadis nomor 228. Ya, hadis nomor 228, bab ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita baca hadis ke-228 ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnasi, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam di dalam sholat jamaah, falyukhaffif, maka hendaknya dia memperingan, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi alasannya, fa'inna fihi mudha'in, karena sesungguhnya di antara jamaah, di antara makmum itu ada ad-dha'if. Ad-dha'if itu artinya orang-orang yang lemah. Maksudnya di sini adalah orang yang sudah tua, orang yang tenaganya sudah tidak kuat lagi seperti dulu, tapi mereka semangat untuk mendapatkan kebaikan dengan mengikuti sholat berjamaah. Maka seorang imam itu harus bijak melihat siapa yang menjadi makmumnya. Kalau di antara makmum itu ada orang tua, atau bahkan mungkin mayoritasnya adalah orang tua, karena sekarang anak-anak muda itu jarang ya ke masjid. Rata-rata orang yang ke masjid itu umur 60 tahun ke atas.
mana lebih dari 80% penduduk Indonesia itu adalah kaum muslimin. Tapi masjid ternyata isinya hanya orang-orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan kepada kita semuanya, kalau kita menjadi imam, hendaknya itu memperingan. Bacaannya jangan terlalu lama, bacaannya jangan terlalu panjang. Dalam riwayat yang lain itu maksud memperingan adalah suratannya atau ayat-ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu jangan terlalu panjang. Jadi maksud memperingan adalah bacaan setelah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah kan nggak bisa dikorting lagi kan, sudah jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Gak bisa dikorting jadi 6 ayat atau 5 ayat atau kurang dari itu gak bisa, sholatnya gak sah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau ditinggalkan secara sengaja dia batal, ditinggalkan karena lupa juga batal. Itu namanya rukun sholat. Ditinggalkan secara sengaja batal, ditinggalkan karena lupa itu juga batal. Dan di antara rukun sholat adalah surat Al-Fatihah. Kalau kurang 1 ayat, dia batal juga, nggak sempurna, nggak sah. Sholatnya nggak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada sholat maksudnya adalah tidak sah sholatnya. Tapi kalau suratan setelah surat Al-Fatihah itu bisa dipilih, mau yang 100 ayat boleh, mau dipilih yang cuma surat-surat pendek ya 10 ayat, 9 ayat atau kurang dari itu juga boleh. Bahkan kalau tidak membaca suratan pun, karena itu hukumnya adalah sunnah, sholatnya tetap sah. Jadi seandainya imam setelah surat Al-Fatihah itu langsung apa? Langsung rukuk, langsung takbir, takbir intikal namanya, takbir perpindahan, langsung rukuk, maka dia tetap sah sholatnya, gak usah dipermasalahkan. Cuma meninggalkan sunnah kalau jadi kebiasaan, ya itu nanti khawatirnya bermudah-mudahan. Kebiasaan meninggalkan sunnah akhirnya apa? Kesenangan. Akhirnya apa? Sering meninggalkan sunnah. Jadi sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, alias kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud memperingan di dalam sholat adalah bacaan suratan atau ayat, ya potongan ayat. Misalnya surat Al-Baqarah diambil cuma 1 ayat, ayat kursi, ya ayat 255, itu boleh cuma 1 ayat. Atau misalnya mau 2 ayat atau 3 ayat juga boleh. Intinya seorang imam itu harus bijak melihat siapa yang menjadi makmum. Fa'inna fihi mudda'in, sesungguhnya di antara jamaah itu ada orang-orang yang lemah. Syarahnya atau penjelasannya, orang yang lemah di sini adalah kabirus sinni, orang yang sudah tua, orang yang tenaganya mungkin sudah tidak kuat berdiri lama, maka kasihan mereka. Mereka datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, sholat berjamaah saja
Cuma di birokrasi kita kadang ngurus surat-surat, ngurus apa, SIM, ngurus materi kadang ya kadang itu apa dipersulit kadang, atau mungkin itu dulu ya atau sekarang. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa inna fihi mudda'in. Rasulullah menjelaskan alasan imam itu harus bijak. Fa inna fihi mudda'in. Di antara mereka ada orang-orang yang lemah. Wastaqimah. Ada juga mungkin orang yang sedang sakit. Ya mungkin sedang pusing, sedang gak enak badan, sedang flu, tapi dia kepingin mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 kali lipat ya dibandingkan sholat sendirian. Bahkan sholat tertentu itu memiliki fadilah tersendiri. Contohnya sholat subuh. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat tahajud semalam suntuk. Ya, sholat subuh berjamaah 2 rakaat itu pahalanya seperti sholat tahajud. Sholat malam semalam suntuk dari habis isya sampai menjelang subuh, sholat terus ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sudah didapatkan pahala sholat semalam suntuk kalau kita mengerjakan sholat subuh yang jumlahnya cuma 2 rakaat tapi dikerjakan secara berjamaah. Sholat isya secara berjamaah pahalanya adalah sholat setengah malam ya, separuhnya sholat subuh. Kalau sholat subuh semalam suntuk, kalau sholat isya berjamaah pahalanya adalah seperti sholat tahajud setengah malam. Katakanlah dari jam 12 malam sampai subuh, yaitu sholat non-stop, pahalanya itu sama ketika kita mengerjakan sholat isya 4 rakaat tapi secara berjamaah. Atau misalnya dalam hadis yang lain, man shalla al-bardaini dakhala jannah. Barang siapa sholat 2 waktu dingin, maka dia dijamin surga. Apa yang dimaksud 2 sholat di waktu dingin? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Ya, al-bardaini, 2 sholat di waktu dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Kenapa sholat subuh? Ya pagi-pagi belum terbit matahari, masih dingin. Kalau sholat asar memang matahari sudah condong ke barat, sudah hampir ya mau masuk ke keraduannya, mau tenggelam. Itu sholat asar. Kalau sholat maghrib dan sholat isya kan jelas sudah tenggelam. Nah, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Maka ada orang-orang yang walaupun dia sakit, walaupun secara hukum dia mendapatkan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan, boleh tidak sholat berjamaah, boleh dia sholat di rumah karena sakit, tapi karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan, dia rela datang ke masjid, ya sholat berjamaah. Lah imam kalau melihat kok kayaknya ada di antara makmum itu ada yang kurang sehat atau ada yang mungkin sedang sakit, bolak-balik bersin, bolak-balik patuh ya, maka hendaknya dia memperingan sholatnya. Bacaan suratannya gak usah panjang-panjang. Wal kabiro, dan orang tua. Kabir itu maksudnya adalah orang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau dia sholat sendirian tidak menjadi imam, falyutawwil masya'a, maka silakan dia mau sholat sepanjang apapun dipersilakan, karena dia sedang sholat sendirian. Tidak ada yang keberatan, tidak ada yang bermudarat, ya, tidak ada yang dibahayakan. Dia sholatnya
dengan memilih surat-surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Wal masya'a muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaqun alaih adalah istilah dalam ilmu hadis untuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nama syarat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Saya bacakan dari kitab Bahjatun Nadhirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pelajaran yang pertama, tahfiqus shalah amrun mustahabun. Memperingan sholat ketika sholat berjamaah, diperingan bacaannya jangan panjang-panjang. Amrun mustahabun adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disukai. Kenapa? Limura'ati hajatil ma'mumin wa umarahum, untuk memfasilitasi hajat-hajat kaum muslimin yang menjadi makmum. Barangkali ada yang sedang gugup, ya, apalagi misalnya masjidnya dekat terminal, ya, di Pasar Sukamas belakang Polres dekat terminal. Di situ banyak musafir, terutama maghrib sambil menunggu bis yang mau ke Jakarta, Surabaya, berangkatnya misalnya setengah 7 atau jam 7. Nah itu kalau maghrib, ya, maka imam itu harus bijak. Dan ini tempatnya dimanapun. Barangkali ada orang yang sedang gugup, ya, dia menyempatkan diri untuk sholat jamaah, sholat maghrib sambil menunggu bisnya datang. Dan nanti kalau kelamaan, ya, dia bisa ketinggalan bis, kasihan, padahal dia sudah bayar, sudah beli. Dia mungkin bisa terlambat sampai ke tempat tujuan, kasihan. Atau karena sebab-sebab yang lainnya. Kalau dalam hadis yang lain itu disebutkan barangkali ada orang yang sedang menahan buang hajat, kepingin pipis, kepingin BAB, dia tahan. Dan memang secara hukum fikih, sholat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar, atau menahan buang angin, itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Artinya adalah sholatnya tetap sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Yang lebih disukai adalah kalau dia sedang sholat berjamaah, ya dia menjadi makmum, maka kalau dia kepingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, atau ingin buang angin, hendaknya dia keluar, dibatalkan sholatnya. Dan nanti ketinggalan tidak apa-apa, karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada sholatnya tidak khusyuk, lagi sholat malah apa? Pegang-pegang perut terus, ditahan-tahan. Lebih baik dibatalkan, dia keluar ke kamar mandi, diselesaikan hajatnya. Setelah selesai nanti dia kembali. Kalau sudah bubar, sudah salah, no problem. Insya Allah tetap mendapatkan pahala jamaah karena dia sudah niat di awal itu untuk sholat jamaah. Cuma keadaan, ya, atau misalnya dia mendapati imam sudah rakaat keempat, dia masuk, nanti 3 rakaat sisanya disempurnakan setelah imam salam. Dan jangan lupa ketika kita jadi masbuk, ya, makmum yang terlambat, ketika imam sudah rukuk, ketika imam sudah sujud, kita masuk itu jangan langsung takbir kemudian rukuk atau ikut sujud, jangan. Jadi kebanyakan orang atau sebagian orang itu ketika ketinggalan, dia Allahu Akbar, rukuk, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, dan itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram.
bukan takbiratul ihram. Seharusnya yang dilakukan dia masuk, kemudian takbiratul ihram dulu. Pembuka sholat adalah takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram dengan berdiri, mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Setelah sedekah, itu kan takbiratul ihram sudah selesai kan? Sempurna. Setelah sempurna, dia apa? Baru Allahu Akbar, takbir intiqal. Ya, sama-sama Allahu Akbar. Yang pertama takbiratul ihram, masuk dulu ke sholat, kemudian mengucapkan Allahu Akbar lagi, namanya takbir intiqal. Dia ikut rukuk bersama imam, atau dia rukuk atau dia ikut sujud bersama imam, tapi setelah takbiratul ihram. Kalau dia bisa rukuk bersama imam, dia rukuk sempat baca satu kali Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, walaupun cuma sekali. Kalau dia bisa baca secara sempurna, maka sudah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tapi kok dia baru takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir intiqal, takbir perpindahan, dia rukuk, baru rukuk dia baru baca subhan atau subha, tiba-tiba imamnya apa? Sami Allahu liman hamidah, maka itu belum tercatat satu rakaat. Ya, itu belum tercatat satu rakaat. Maka nanti disempurnakan. Kekurangannya itu disempurnakan setelah imam salam. Dan ada juga orang yang jahil, orang yang tidak paham, tidak belajar. Dan saya dulu sering lihat ketika kecil teman-teman, ya anak-anak itu sama anak-anak, teman-teman itu kalau ketinggalan, misalnya ketinggalan satu rakaat, maka dia akan mengejar kira-kira nanti salamnya bareng sama imam. Jadi dia ngejar kira-kira salamnya bareng sama imam. Ini salah. Yang betul adalah dia ikut bersama imam, ya ikuti gerakannya menjadi makmum, ya dia jadi imam, kita ikuti, rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud. Nanti ketika salam imam sudah selesai, kurang satu rakaat, bisa kita sempurnakan. Kekurangannya kita sempurnakan. Gak usah ngebut sampai kira-kira apa? Salamnya bareng bersama imam. Itu salah. Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nah, jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Ibadah kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka yang ada adalah kerusakan. Ibadahnya